Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah separuh Ramadan sudah hampir kita lalui. 14 puasa kita sudah jalani. Hari ini hari ke-15. Berarti tadi malam kita sudah tarawih yang ke-15. Itu berarti diibaratkan kita mendaki gunung. Hari ini kita berada di puncak. Sebentar lagi menurun. Yang berat itu menuju puncak. Yang berat. Kenapa? Karena mendaki. Tapi kalau sudah menurun, itu sudah tidak terasa. Coba kita ingat. Dari Ramadan yang pernah kita jalani tahun lalu, bertahun-tahun yang lalu. Itu kalau sudah 15 Ramadan, itu sudah tidak terasa masuk Idul Fitri. Cuma harus kita ingat, lebih banyak orang yang jatuh di penurunan daripada di pendakian. Kalau kita mendaki, itu jarang ada yang jatuh, kita berusaha. Kalau capek dia istirahat. Tapi kalau penurunan, kalau kita tidak hati-hati, banyak yang jatuh. Banyak yang gagal. Karena itu, ayo hari ini di edisi 15 Ramadan saya mengajak kita evaluasi separuh perjalanan. Jadi kita sudah harus menghitung-hitung. Mohon maaf kalau hari ini tadarus kita baru juz 5, tanda-tanda tidak tuntas 30 juz. Kita kecuali kalau kita tekad kejar waktu masih ada. Orang baru mulai 1 juz hari ini juga masih bisa. Jadi 30 juz itu berarti 3 juz ya, atau 2 juz 1 hari. Masih bisa 2 juz 1 hari. Tapi rasa-rasanya kalau baru juz 5 hari ini berat. Makanya kita evaluasi. Masih ada waktu untuk mengejar. Tarawih kita sudah berapa hari? Tiap malam saya sholat tarawih di masjid, alhamdulillah. Kalau tarawihnya ada bolong-bolong, perbaiki yang tersisa. Jangan lagi ada bolong. Kalau bisa di masjid terus, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, di rumah jangan ada yang ketinggalan. Para ustadz, mohon maaf. Saya daripada mengkritik orang lain, mending saya kritik diri sendiri. Ada ustadz itu ceramah, selesai ceramah, mohon maaf, ada acara saya berikutnya. Tidak tarawih. Pergi lagi ke tempat lain, takziah. Lanjut lagi. Sampai di rumah lupa tarawih. Woi, hati-hati. Pak Ustadz, saya kritik diri saya ini dan para Ustadz. Kabura maqatan indallah antakulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah. Yang hanya pintar berkata-kata, pandai menasihati, tapi lupa kepada dirinya. Karena itu, evaluasi diri juga. Jangan sampai kita lupa. Malah kita tidak tarawih. Jadi evaluasi. Zikir kita, puasa yang kita lakukan, semua kita jadikan evaluasi. Lalu dari situ kita belajar. Saya setiap malam di masjid dengar ceramah. Iya, tapi waktu Ustadz ceramah, apa kita bikin di bawah? Kan 3 yang biasa dibikin. Cerita, main handphone, tidur. Nah, kita berada di mana ini? Kalau Ustadz lagi ceramah, apakah kita cerita? Biasanya ini I2 ini, ya, ibu. Apakah ketika Ustadz ceramah di atas mimbar kita cerita di belakang? Kalau begitu, berubah. Sekarang Ustadz ceramah, jangan juga ceramah di belakang. Atau main handphone. Ustadz ceramah, jawab grup-grup WA. Berhenti. Caranya
matikan datanya, matikan handphonenya. Masih ada waktu, belum terlambat. Ini kita berada di pertengahan. Masa orang pergi sholat tarawih di masjid tapi handphone juga masih dibaini di masjid? Di mana akhlak kita? Itu masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah. Masa di rumahnya Allah kita lagi bertamu di rumahnya Allah, lagi berhadapan dengan Allah, masih juga dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Kita datang bertamu di rumahnya Pak Wali Kota. Sebelum Wali Kota datang pun kita duduk di ruang tamu itu sopan. Kenapa? Ada CCTV-nya. CCTV Allah itu lengkap. Setiap orang, bukan jauh, dekat, rakib di kanan, atid di kiri. Itu lengkap. Ayo, jangan lagi main handphone. Atau yang ketiga, ustadz ceramah tidur di belakang. Ya, memang ustadz itu obat tidur yang hebat. Ya, dia kalahkan paracetamol. Begitu ustadz mulai assalamualaikum, jawabannya menguap. Ya, menguap. Ya, langsung manggut. Ya, ustadznya ceramah dia tertidur. Ya, kadang-kadang juga ada ustadz bagaimana tidak tidur jamaah, sudah lama ceramah, waktunya lupa, ternyata serius, tidak ada juga trik-trik yang membuat jamaah ini tidak tidur. Ada cerita, ada ustadz ini ceramah sangat lama, berjam, pokoknya 1 jam, baru dia tidak pernah lihat jamaah, selalu lihat itu ke pelapon ujung belakang. Sampai jamaah sudah pulang satu persatu. Begitu selesai ceramah, turun, tinggal 2. Dia bilang, bapak berdua ini ahli sorga. Yang lain tidak tahan. Saya sengaja kasih lama, mau tes siapa yang paling hebat. Ternyata Anda berdua. Kenapa Anda tinggal? Yang satu bilang, saya protokol Pak. Oh ya. Terus bapak kenapa tinggal? Saya penceramah kedua. Ternyata ada 2 penceramah, dia sudah ambil. Ini bagaimana jamaah juga tidak tidur. Jadi ketika kita suka tidur ketika ustadz ceramah, apa solusinya? Tidur siang hari, siapkan bekal. Jadi evaluasi. Kemudian celengan, kota amal. Setiap malam adakah kita mengisi kota amal? Mohon maaf, kalau setiap malam kita masukkan uang di kota amal 5.000 rupiah, sampai malam tadi, malam ke-15, baru 75.000 rupiah. 75 rupiah, baru berdoa, ya Allah masukkan saya ke dalam surga orang-orang pertama. Bagaimana mau pertama masuk surga 75.000 sumbangannya? Jadi evaluasi dirilah, masa 5.000 satu malam. Kuota saja 100.000, dia beli 3 hari, beli lagi. Bajunya 500.000, ibu-ibu itu 1 juta. Coba bedanya ibu-ibu dengan bapak-bapak kalau pergi di pengantin. Mapaci, mapendrek boti, maparola, jasnya sama, songkoknya sama, sarungnya sama. Ibu-ibu 3 bajunya, beda-beda. Tapi masa 5.000 masuk di kota amal? Tambahlah 20.000. 20.000 tiap malam juga hanya 600.000 satu bulan. Jadi mudah-mudahan ini jadi evaluasi kita. Sehingga mulai malam ke-16 sebentar, tarawihnya sudah bagus, mendengar ceramah dengan bagus, tadarusnya sudah jalan, kota amalnya juga terisi, sifatnya sudah tidak sombong, sudah tawadu, sabar. Karena ini akan menjadi nilai di akhir Ramadan. Pemenang sejati bukan yang rajin di awal, tapi yang dari awal rajin sampai akhir Ramadan tetap stabil. Mudah-mudahan kita semua sehat dan selamat memasuki separuh kedua dari bulan suci Ramadan. Saya Ashar Tamanggo mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.